Guys, apakah Anda salah satu orang yang berminat untuk bekerja di kapal penumpang? Baik itu kapal-kapal yang berlayar di dalam negeri maupun kapal-kapal yang berlayar di luar negeri. Nah, sertifikat apa yang harus dimiliki oleh orang-orang yang akan bekerja di atas kapal penumpang? Silakan simak videonya sampai dengan selesai. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya David Trik. Pada video kali ini saya akan sharing dengan teman-teman sekalian mengenai sertifikat-sertifikat yang harus dimiliki oleh para pelaut yang akan bekerja di kapal-kapal penumpang. Baik itu kapal-kapal yang berlayar di dalam negeri seperti PT SDP, kemudian PT Pelni, maupun kapal-kapal yang berlayar ke luar negeri seperti kapal-kapal pesiar. Nah teman-teman sekalian, setiap kapal tentunya memiliki kekhususan tersendiri. Sama seperti di kapal penumpang ini, untuk kru yang akan bekerja di kapal penumpang, mereka harus memiliki kompetensi yang khusus. Nah ini akan kita bahas. Saya akan membagi dulu kru-kru yang ada di atas kapal itu, dia dibagi menjadi dua, yaitu level perwira dan juga level kru kapal. Nah, untuk level perwira tentunya mereka memiliki sertifikat kompetensi atau ijazah laut ya, ijazah lautnya. Kemudian untuk level kru biasanya mereka belum memiliki sertifikat kompetensi. Jadi baru memiliki sertifikat profesiensi ya, atau sertifikat kursus. Nah, untuk yang level kru dulu. Kalau teman-teman sekalian berminat untuk bekerja di kapal penumpang untuk levelan kru atau ABK, anak buah kapal, maka sertifikat yang harus dimiliki adalah BST. Nah, ini sudah pernah saya buatkan videonya, silakan nanti dilihat lagi apa itu BST. Setelah memiliki BST, ini nanti bisa membuat buku pelaut. Nah, ini sudah dua nih ya, BST dan buku pelaut. Kemudian yang kedua, bisa juga mengambil sertifikat SAT, Security Awareness Training. Ya, videonya sudah saya buatkan juga. Kemudian berikutnya, bisa mengambil sertifikat AFF, Advanced Firefighting. Ini untuk latihan pemadam kebakaran di atas kapal. Their confidence in case they do encounter a real casualty on their ship. See a fire and fight a fire. Setelah punya AFF, bisa juga mengambil sertifikat SCRB, Survival Craft and Rescue Boat. Nah teman-teman sekalian, sertifikat-sertifikat yang saya sebutkan tadi itu adalah sertifikat dasar. Jadi sertifikat itu bisa digunakan untuk berlayar di semua jenis kapal. Tapi untuk kapal penumpang ini, kru-kru yang akan bekerja di kapal penumpang harus memiliki sertifikat khusus. Sama seperti di kapal tanker ataupun kapal gas ataupun kapal supply ya. Itu juga harus memiliki sertifikat yang khusus. Tapi untuk kali ini kita fokus ke kapal-kapal penumpang ya. Sertifikat yang harus dimiliki di kapal penumpang. Nah, sertifikat yang harus dimiliki di kapal penumpang ya, sebagai tambahan itu adalah CMT. CMT itu adalah Crew Management Training. Kemudian yang kedua adalah CMHBT, Crisis Management and Human Behavior Training. Jadi dua sertifikat ini adalah sertifikat khusus yang harus dimiliki oleh kru yang akan bekerja di kapal-kapal penumpang. Baik itu di levelan perwira maupun juga di levelan ABK. Karena bekerja di kapal penumpang ini mereka harus menangani orang yang begitu banyak ya, orang yang sebagai penumpang di atas kapal. Jadi harus memiliki kompetensi khusus. Mereka harus bisa misalnya mengarahkan penumpang kalau misalnya terjadi kecelakaan, kemudian memberikan announcement, memberikan pelatihan,
kemudian memberikan instruksi-instruksi khusus yang harus disampaikan kepada penumpang. Nah, itulah yang harus dimiliki oleh kru-kru kapal yang bekerja di kapal-kapal penumpang. Selain itu, untuk levelan perwiranya bisa juga ditambahkan dengan sertifikat-sertifikat lain. Seperti radar, kemudian ECDIS, kemudian ISM Code, kemudian ISPS Code, ya, kemudian BRM, SSO, masih banyak lagi untuk levelan perwiranya. Tapi ini saya sharing dengan teman-teman sekalian untuk levelan kru dulu. Kalau memang teman-teman sekalian ini meniti karirnya sebagai pelaut itu mulai dari bawah. Jadi nanti seperti yang saya sebutkan tadi, ngambil BST, kemudian dilanjutkan dengan sertifikat lainnya, dan khususan untuk yang kapal penumpang ini harus memiliki sertifikat CMT dan CMHBT. Nah, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil sertifikat CMT dan CMHBT? Kebetulan saya di Poltekpol Banten, jadi saya mengacu tarifnya ke tarif Poltekpol Banten. Untuk di Poltekpol sendiri, pendaftaran itu adalah Rp100.000. Kemudian ada biaya kesehatan sebesar Rp85.000. Untuk sertifikat CMT, biaya diklatnya Rp600.000. Sama, CMHBT juga sama, Rp600.000. Jadi pendaftarannya Rp100.000, kemudian seleksi kesehatannya Rp85.000, diklatnya Rp600.000. Jadi totalnya adalah Rp785.000. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu saja sebagai sharing-sharing kita pada video kali ini mengenai sertifikat-sertifikat yang harus dimiliki untuk orang-orang yang akan bekerja di kapal-kapal penumpang. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.